Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, perkenalkan nama saya Dwi Aldi Hidayatullah. Saya saat ini sedang menempuh S2 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Ini tentang profil saya. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan atau mempraktekkan media PowerPoint interaktif yang telah saya buat pada materi matriks kelas 11 SMA. Baik, perlu diketahui pemirsa, untuk materi matriks ini yang saya buat berdasarkan KD 3.3 4.3 saja. Jadi hanya membahas tentang konsep matriks, jenis-jenis matriks, dan ordo matriks. Sebelum saya mempraktekkan cara penggunaan media PowerPoint interaktif ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa media yang telah saya buat ini bukan hanya media sebagai alat hitung saja, akan tetapi media ini tentu telah saya rancang untuk memahamkan konsep matriks terhadap siswa. Sehingga penggunaan media ini perlu dan harus didampingi dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah saya buat. Jadi LKPD yang telah saya buat bentuknya seperti ini. Nah, di LKPD ini juga membatasi pada materi KD 3.3 4.3. Jadi ini LKPD harus dibarengi dengan media. Karena LKPD ini adalah lembar kerja, maka media ini adalah sebagai pancingan atau memahamkan siswa dalam mengisi LKPD tersebut. Baik, fitur-fiturnya saya kenalkan dulu. Yang pertama, di PowerPoint ini ada beberapa kolom menu. Kolom menu ini ketika kita klik nanti akan muncul ke slide yang akan kita tuju atau yang akan kita inginkan. Slide yang di sini ada kolom menu apersepsi, definisi, konsep, jenis-jenis, soal, dan kesimpulan. Kemudian untuk fitur selanjutnya di sini ada fitur di dalamnya itu tombol klik selanjutnya dan ada tombol klik kembali dan ada tombol home. Home ini artinya adalah kembali ke menu awal. Jadi nanti ketika home itu kita klik maka kembali ke menu yang ini. Baik, itu fitur-fiturnya. Kemudian di dalamnya untuk fitur-fitur ini seperti soal ini nanti akan muncul beberapa animasi. Jadi kalau kita jalankan nanti soal ini berjalan satu-satu. Jadi tidak semuanya langsung muncul seperti ini. Artinya apa? Ketika kita mau menjelaskan tentang soal ini, jawaban belum muncul. Nah, ketika kita mau memunculkan, maka kitalah yang memegang kendali, yaitu dengan cara mengeklik tombol seterusnya di keyboard. Nah, kemudian di akhir ini ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah materi tentang matriks KD 3.3. Jadi secara sederhana itu disimpulkan di slide terakhir. Baik, itu fitur-fitur untuk di PowerPoint-nya. Nah, kemudian kalau LKPD seperti biasanya. Jadi di LKPD ini adalah lembar kerja siswa yang harus kita pancing dengan media PowerPoint interaktif pada materi matriks ini. Baik, itu adalah fitur-fitur di PowerPoint interaktif dan LKPD. Nah, pemirsa tidak perlu bingung, untuk file LKPD dan PowerPoint telah saya siapkan di link ini. Jadi ini nanti saya akan lampirkan juga. Silahkan pemirsa bisa mengakses, bisa mendownload.
media ini untuk kepentingan pemirsa, misalkan untuk mengajar atau untuk apapun itu. Baik, itu yang bisa saya paparkan di awal ini, teman-teman. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakannya. Nah, baik, cara menggunakan media ini. Jadi ini tampilan awal. Saya slideshow dulu. Nah, di awal ini sudah terdapat beberapa animasi untuk mempercantik media ini. Jadi yang pertama ini materi matriks yang akan kita bahas. Ingat, untuk matriks ini hanya sebatas KD 3.3, 4.3. Baik, kita klik tombol di keyboard selanjutnya. Nah, ini beberapa menu. Ada persepsi, definisi, konsep, jenis-jenis, soal, dan kesimpulan. Menu ini sudah terhubung pada slide yang kita klik. Misalkan di persepsi, kita klik. Nah, muncullah pada slide persepsi. Ketika di sini ada tombol next, kita klik. Nah, di sini ada persepsi, muncullah seperti ini. Ini pemirsa jangan langsung mengeklik selanjutnya karena ini masih ada beberapa animasi yang harus diklik lewat keyboard. Caranya seperti ini. Nah, muncul beberapa pertanyaan. Jadi untuk memancing siswa agar berpikir. Jadi di persepsi ini itu mau menemukan konsep tentang definisi matriks. Nah, beberapa pertanyaan ini siswa harus mengerjakan di LKPD. Jadi kalau sambil dilihat di LKPD itu tampilannya menjadi seperti ini. Pertanyaan misalkan pengamatan di PPT. Apa yang ada dalam pikiran Anda terhadap tabel? Nah, itu kan tadi yang di PPT. Kemudian membentuk bangun datar apa pola bilangan tersebut. Kemudian ada berapa kolom, ada berapa baris, tentukan susunan. Nah, ini lembar kerja yang harus siswa melihat di PPT ini. Jadi, PPT interaktif ini harus berjalan beriringan dengan media. Nah, itu untuk persepsi. Misalkan kita buka lagi kolom menu di definisi. Nah, ini muncullah langsung ke slide definisi. Kita klik. Nah, ini kan definisi belum muncul. Kita bisa pancing siswa untuk menyatakan definisi itu. Setelah siswa berani berkomunikatif, maka kita memunculkan dengan mengeklik tombol di keyboard. Karena muncul animasi. Nah, ini adalah definisi matriks. Ketika Anda selesai, maka terdapat pilihan back atau home. Kalau mau back berarti kembali ke sini. Kalau mau ke home berarti kita tinggal ngeklik kembali lagi ke menu. Nah, menu ini kita mau bahas apa tentang konsep. Misalnya kita klik konsep. Nah, langsung masuk ke slide konsep dan berikutnya. Nah, ini membahas tentang konsep siswa. Ini ada beberapa bahan interaktif yang harus diklik lewat keyboard untuk tombol selanjutnya. Ini bahas tentang ordo. Nah, ini untuk ordo bentuk umumnya. Nah, kemudian ini contoh soal. Nah, ketika ini sudah habis tentang konsep, maka kita harus mengeklik lagi ke tombol home. Mau menunjukkan apa? Bisa ke jenis-jenis, ke soal, atau ke kesimpulan. Nah, contoh kalau ke soal itu bentuknya seperti ini. Jadi muncullah bentuk animasi untuk menayangkan soal dulu. Kita tahan sebentar untuk memberikan kesempatan siswa untuk berpikir. Jadi di dalam tabel ini sajikan bagaimana bentuk matriksnya siswa biar berpikir dulu. Ketika sudah terlihat kemampuan komunikatifnya, maka pemirsa bisa menayangkan jawabannya seperti ini. Nah, itu untuk fitur-fitur dan penggunaan media PowerPoint interaktif ini. Nah, begitupun juga dengan
ini menu pada bentuk jenis-jenis matriks. Ketika kita klik maka muncullah jenis-jenis matriks. Nah, muncul satu-satu, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi panjang, ada matriks bujur sangkar, dan seterusnya. Jadi ini memahamkan konsep siswa terhadap matriks. Nah, ini juga harus dibarengi dengan LKPD yang memancing siswa untuk menjawab atau membuat bentuk matriks berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di media PowerPoint interaktif. Nah, seperti ini pemirsa untuk penggunaan media PowerPoint interaktif. Pemirsa tidak perlu bingung, saya sudah menyiapkan file dalam bentuk link. Ini silahkan nanti bisa diakses, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan mungkin pengajar atau mungkin untuk hal yang lain, tentu bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti itu pemirsa untuk penggunaan media PowerPoint interaktif matriks di KD 3.3 4.3. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa media yang telah saya buat ini bukan hanya sebagai alat hitung, akan tetapi sebagai membangun konsep siswa dan sebagai pendukung lembar kerja atau mengerjakan lembar kerja siswa harus dibarengi dengan media. Baik, itu untuk media. Demikian yang bisa saya paparkan. Mungkin ada pemirsa yang masih membingungkan cara penggunaannya, silahkan bisa meng-email saya untuk menanyakan tentang media atau LKPD. Baik, itu yang bisa saya sampaikan.